Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguatkan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Saya teringat kisah Kain dan Habil di Taman Eden. Kedua kakak adik ini melakukan ibadah ritual dan mereka bersungguh-sungguh melakukan. Tetapi yang membedakan ibadah mereka adalah masalah motivasi. Kain melakukan yang terbaik menurut dia, beribadah kepada Tuhan dengan harapan mendapatkan keuntungan secara materi, secara duniawi. Habil juga melakukan ibadah dengan harapan ibadahnya diterima Tuhan bagai dupa yang harum. Sesungguhnya sampai saat ini, siapapun di muka bumi ini melakukan ibadah ritual kepada Tuhan hanya didasari dua motivasi. Beribadah kepada Tuhan karena ingin diberkati oleh Tuhan, atau beribadah kepada Tuhan ingin supaya Tuhan berkenan kepadanya. Saudara, dalam perikop ini sikap Paulus sangat tegas betapa pentingnya ibadah yang didasari rasa cukup. Dan itulah yang menjadi tema minggu kita. Ibadah didasari rasa cukup. Kenapa? Karena ibadah yang rasa cukup itulah yang membentengi kita dari nafsu duniawi, mamon, uang, harta, tahta, dan ambisi manusia yang tidak ada batasnya. Saudara, sebenarnya harta, tahta, uang itu pasif ya. Bagaimana orang mencarinya, bagaimana orang mengejarnya, bagaimana orang menggunakannya, bagaimana orang memanfaatkannya, sama dia nggak peduli. Dia nggak mengenal marah, dia nggak mengenal senyum. Ketika uangmu kau serahkan kepada Tuhan dalam persembahan, uangmu diam aja. Ketika uangmu kau pakai menyuap berperkara di pengadilan, dia juga diam saja.
Ketika uangmu kau dapat dengan gajimu, dengan penghasilanmu yang resmi, dia diam saja. Ketika uang itu kau dapat dengan cara yang ilegal, juga diam saja. Ada 3 kata penting dalam ayat 10 itu. Saya akan mulai dari bawah ya, dari ayat 10. Coba kita baca sama-sama. Sama-sama ya. Karena 1, 2 ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada 3 kata kunci di situ: akar dan cinta dan uang. Akar dalam bahasa Yunani rhiza. Itu akar tumbuhan yang menyuplai makanan, yang menopang setiap tumbuhan. Kemudian cinta uang, dalam bahasa Yunani pilarguria. Pilos dan aguros. Ada 2 kata itu. Pilos itu persahabatan, persaudaraan, pertalian kasih. Arguros itu sebenarnya perak, bukan uang. Tapi perak itulah bahan membuat uang pada waktu itu. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ini hanya metafora. Ini hanya penggambaran bahwa rasa cinta seseorang kepada uang itu akan menyuplai segala bentuk kejahatan ke dalam hati manusia. Cinta uang itulah yang menjadi jangkar, yang mengukuhkan niat orang untuk berambisi semakin kaya, semakin berpangkat, semakin menguasai orang lain. Cinta akan uang adalah akar dari segala, bukan sesuatu, bukan sebagian, segala kejahatan. Paulus mau berkata kepada kita siang ini lewat firman ini, kalau engkau tahu cinta uang adalah akar segala kejahatan, maka ketahuilah hari ini ibadahmu dengan rasa cukup adalah akar dari segala kesalehan. Amin. Kesalehan hidupmu itulah yang menjadi benteng untuk engkau tidak terjatuh ke dalam pencobaan mamonisme, hedonisme, materialisme. Asal ada makan dan pakaian cukup. Sangat tegas ya. Alkitab tidak anti kaya, saudara. Bukan mengatakan engkau nggak boleh bekerja, engkau nggak boleh kaya raya. Justru harus diberkati. Abraham kaya raya. Tetapi itu bukan tujuan. Itu bukan target. Target kita tetap satu. Bagaimana ibadahmu berkenan kepada Tuhan. Ibadah itu luas ya. Saya sedang melayani Anda, kita sedang sama-sama beribadah. Anda beribadah dalam bentuk duduk tenang mendengar firman Tuhan. Saya beribadah dalam bentuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi kita sama-sama menikmati, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ini yang sedang Tuhan tunggu daripada kita. Yang kedua yang penting mau saya sampaikan kepada kita pada siang, lepaskan dirimu dari perhambaan mamon. Coba kita baca sama-sama ayat 9. Sama-sama kita ya. Tetapi 1-2 ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Puncak dari pertemanan seseorang, puncak dari persahabatan seseorang, puncak dari percintaan seseorang dengan mamun, dengan harta, dengan uang adalah tenggelam dalam kehancuran, dalam kebinasaan. Maaf, saya tidak masalah anti dan pro dengan pemimpin-pemimpin kita. Akhirnya pemimpin kita digulingkan tahun 98 itu, setiap berbicara tentang dia tersalin pro kontra, pahlawan atau tidak, perusak atau pembangun, kehancuran, kesusahan, kesengsaraan, dan itu di dunia ya. Di akhirnya di surga atau di neraka, menenggelamkan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Maka lepaskanlah dirimu dari perhambaan mamun. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita siang ini, sebegitu kau lepas dari perhambaan mamun, saat itu juga engkau menjadi tuan dan mamun itu menjadi hamba. Dalam detik yang sama, mamun itu tuan yang jahat, tak beretika, gak tahu dia etika, gak ada ekspresi sama dia. Anak membunuh orang tua karena uang, uangnya tetap saja gak bergeming. Harta yang direbutnya tetap saja diam. Tapi orang sudah bunuh-bunuhan. Karena manusia diperhamba oleh uang. Tapi ketika mengambil posisi sebagai tuan, melepaskan diri dari perbudakan uang, menjadi tuan atas uang, atas harta, harta itu menjadi budak yang taat. Banyak orang-orang kaya konglomerat yang bertobat, lalu mempersembahkan hartanya kepada Tuhan. Bukan hanya 10%, tapi bahkan sampai 30, 50, bahkan 70%. Kalau dipersembahkan penghasilan 70%, toh hidupnya sudah mewah. Kenapa? Rasa takut. Apalagi Alkitab bilang, lebih gampang seekor onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Wah, apakah berarti kita nggak boleh kaya? Bukan. Tapi letaknya adalah masalah pertalian kasih seseorang itu dengan hartanya. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatimu terpikat di situ. Maka susah. Padahal sebenarnya semakin kau terikat dengan harta itu, semakin kau diperbudak, semakin kau mencarinya, semakin kau mengejarnya, kau semakin buas, semakin kurang, haus, terus haus, terus haus. Saya tidak akan memperpanjang. Saya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan bagaimana Tuhan mengalir saja. Sebab kadang-kadang lama, ya kan? Saudara, wah, sampai 1 jam saya tidak merasakan itu. Coba kita baca ayat 6. Memang 1-2 ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Memang kalau ibadah itu disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Keuntungan ahayukum. Keuntungan yang bagaimana? Saya mau buka mata hati kita. Kalau orang yang diperhamba uang, kehausan hatinya adalah
mencari harta, mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, menikmati dunia. Itu yang membakar semangatnya setiap hari. Bahkan ada orang yang tidurnya hanya 2 jam satu hari, oleh karena senangnya hidup, menikmati dunia, karena semua dia punya. Tapi siang ini kita diingatkan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau orang memuaskan dirinya dengan harta, puaskanlah dirimu dengan ibadah. Seperti orang tidak bisa tidur untuk mencari harta, puas kurang puas, seharusnya begitulah jiwamu merindukan hadirat Tuhan, merindukan persekutuanmu dengan Tuhan, merindukan cinta kasihnya Tuhan. Terbakar hatimu untuk dekat dengan Dia. Itu sebabnya firman ini berkata kepada kita, ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Orang mengejar harta sampai meninggalkan ibadah, akhirnya kehilangan ibadah. Tapi orang yang mencintai ibadah, memuaskan dirinya dengan ibadah, dia terhubung dengan sumber berkat. Bapak Ibu yang mungkin seusia saya, yang berasal dari desa, yang air pump belum masuk ke rumah, kita mengambil air turun gunung, mencari di sungai di mana ada mata air, membawa ember atau jerigen. Benar ya? Waktu kita turun, ember kosong, ringan, jalan pun ringan, enteng. Benar enggak? Turun enak. Tapi begitu airnya berisi, naiknya enak atau macam mana? Jadi 2 kali susahnya kan? Beratnya bertambah, jalannya mendaki. Dan di kampung itu jarang jalan ke sungai itu cantik, rapi, bertangga. Kalau hujan licin itu, marpot came beri. Itulah dunia yang mencari kenikmatan dunia, susah hidupnya. Terbalik, orang mengejar harta, meninggalkan Tuhannya. Tapi kalau kau puaskan dirimu dengan ibadah, menikmati hadirat Tuhan, sesungguhnya sama seperti kita sekarang, kita langsung ke sumbernya, air masuk ke rumah. Benar enggak? Harganya murah, tinggal buka keran, bayar per bulan. Siapa yang mau kita gaji 1 bulan untuk angkat air kita ke bawah gunung, ke sungai sana? Nggak ada. Bagus aku jadi pemulung daripada tukang pundak air. Tangkap ini baik-baik. Puaskan dirimu dengan ibadah. Karena ingin memuaskan diri dengan ibadahlah, maka saya tidak tergoda menjadi kaya. Tahun 80 sebenarnya saya sudah berpeluang menjadi kaya raya secara dunia ya. Pekerjaan pertamaku itu adalah asuransi jiwa. Seram ya. Berbahagialah orang-orang masih setia bekerja di asuransi jiwa. Saya lah pertama aturannya kaya dari asuransi jiwa secara kolektif, supir-supir organda, koperasi, supir angkot. Ide itu datang dari Bapak Kepala Bidang Kesra Kantor Gubernur Sumatera Utara, Bapak Simajuntak dulu saya ingat. Karena namanya juga merantau, hidupnya nekat kan dagang hantu istilahnya ini, jual asuransi. Saya berani datang ke kantor gubernur, jumpai Pak Kesra ini, ya kan? Pak, Bapak udah, aku bilang lah karena tahu dia Simajuntak. Bah, dikasih jalan, sono mai.
Muluboido kolektif di asuransi mula. Kita asuransikanlah supir-supir angkot organda ini. Cukup 2.000 per hari. Anak 1.000 atau 200. Waktu itu 200 rupiah per hari. Kali berapa supir angkot? Setiap hari dikutip oleh mandor. Wah. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Itu proyek jadi. Masalahnya bosku, atasanku membuat proyek itu jadi proyek dia. Saya tinggal. Tentu keuntungannya bukan sama saya, sama bos. Seperti yang saya bilang tahun sebelum 4, kalau saya pilih bekerja di bank BCA. Sekarang paling tidak kepala cabang lah ya. Mulai tahun 94 sampai hari ini. Lalu apakah saya kehilangan kekayaan? Dulu saya tak punya apa-apa. Butuh apa-apa. Tapi tak punya jalan mendapatkan apa-apa itu. Dan ditinggalkan jalan itu. Tapi kepuasan kita beribadah. Saya sangat puas melayani Bapak Ibu. Dimanapun saya melayani. Baik sebagai dosen, baik sebagai guru. Gak ada kan Bapak Ibu temui manusia seperti ini. Guru OSD oke. Ini Budi. Ini gurunya. Guru SMA oke. Bimbingan penyuluhan oke. Dosen S1, S2, S3. Kita ngajarin. Apa lagi? Khotbah oke. Di karismatik oke. Di Protestan oke. Dan Bapak Ibu sendiri tahu sudah bertahun-tahun kita bertemu, melayani, bertemu di sini. Adakah kesombongan oleh karena semuanya itu? Kalian lihat dalam diri saya. Enjoy saja, santai saja, begini-begini saja. Tapi apa yang dikejar dunia, yang tidak kukejar itu, Tuhan datangkan. Orang susah-susah supaya dapat rumah, Tuhan kasih rumah. Kita tempat tinggal kita enak. Orang susah-susah mendapatkan kendaraan, dikasih kendaraan. Sekarang lagi naik roda 2 nggak apa-apa. Mobilnya saya jual untuk rehab rumah. Orang bersusah-susah sampai putus sekolah, nggak sanggup orang tuanya, nggak sanggup uangnya meneruskan master doktornya. Saya dapat. Tangkap ini baik-baik. Ini firman ini untukmu secara pribadi. Orang susah-susah bagaimana supaya bisa naik haji? Bagaimana supaya pergi ke Yerusalem? Tuhan sudah bawa saya ke sana. Mentawai sudah berapa kali kunjungi? Mungkin seluruh Indonesia sudah. Sampai ke Papua, Makassar, Kalimantan sudah kita jalani. Saya tidak kehilangan berkat yang dikejar orang. Saya tidak kehilangan mamon. Uang nggak kehilangan. Bahkan yang dijual hartaku pun kubeli balik. Bayangkan. Adik-adikku menjual pembagian bapakku dari omku, pernah aku ceritakan? Aku beli ulang. Karena Tuhan suruh. Beli. Dari mana uangnya? Gak tahu, Tuhan aja yang menyediakan aja. Ya, mungkin dengan cicil lah pada waktu itu, tapi jadi. Gak ada yang simsalabim jadi, gak ada. Semua pakai proses. Tapi yang menjadi kunci keberhasilanmu, keberhasilanku, puaskan dirimu dengan ibadah. Jangan puaskan dirimu dengan harta. Ujungnya kebinasaan, kehancuran. Hubungan persaudaraan hancur. Pelayanan juga hancur. Bagi orang-orang yang melayani. Berapa banyak pendeta yang sudah jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahkan ada yang seperti ini. Maaf, ini bukan untuk ditiru. Ada seorang pendeta, gak usah saya sebutkan nama.
direkamnya istrinya sedang merepet, sedang marah besar. Lalu dia membujuk istrinya ini, "Ma, jangan gitu ma, papa mau pelayanan." Istrinya marah terus dalam rekaman, sehingga semua orang mencela istri. Suaminya mau pelayanan, tega dia begitu. Tak berapa lama kemudian ketahuan pendetanya sudah punya istri di tempat lain. Pendeta, apalagi yang lain. Kenapa? Mereka memuaskan diri dengan harta. Mereka memuaskan diri dengan uang, dengan tahta, dengan pangkat. Kalau kau puaskan dirimu dengan ibadah, gak perlu kau jadi pendeta. Tapi kesalehanmu tidak kalah dengan pendeta. Amin. Ini yang benar. Akar dari cinta ibadah itu menyuplai kesalehan dalam hidup, menyuplai segala bentuk kesalehan ke dalam hatimu sampai mengalir seperti aliran air hidup. Ini yang betul, anak Tuhan. Puaskan dirimu dengan ibadah. Stop memuaskan diri dengan harta. Stop memuaskan diri dengan mamon. Sebab dia Tuhan yang tidak beretika. Tapi ketika engkau puaskan dirimu dengan ibadah, dengan hadirat Tuhan, kau terhubung langsung dengan Tuhan. Dari mana kesalehan itu disuplai ke dalam hatimu? Dari mana kebaikan itu disuplai ke dalam hidupmu? Langsung dari sumbernya, dari tahta Allah yang maha tinggi, mengalir melalui engkau. Ini yang Tuhan mau. Puaskan dirimu dengan ibadah. Jangan hanya datang duduk, dengar-dengar, pulang. Datang ke sini dengan kerinduan, aku mau menikmati hadirat Tuhan. Aku menikmati cinta Tuhan. Sebab cinta akan Tuhan itu membakar hatiku, kata Salomo. Cinta akan baikmu, cinta akan rumahmu, cinta akan hadiratmu. Sesungguhnya itulah yang menyuplai segala berkat datang kepadamu. Tangkap ini, amin. Inilah keuntungan yang besar. Memang ibadah yang didasari rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Dan saya mau katakan karena saya mengalaminya tadi, lebih besar dari usahamu mencari harta. Bukan karena saya punya gereja terus saya nikmati perpuluhan. Selidiki gereja di tempat saya melayani, tidak pernah saya ambil gaji 1 bulan pun. Atau lihat daftar gaji pendeta tulis sekian per bulan. No, gak ada. Atau perpuluhan jemaat sekian per bulan. No. Sampai detik ini, sampai kapan pun saya sudah berjanji, saya tidak akan hidup dari gereja. Itu sebabnya saya jadi guru untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak membesarkan gereja supaya saya kaya raya. Tidak sama sekali. Saya tidak mau kehilangan Tuhan. Saya tidak mau kehilangan bagianku. Tidak mau. Hanya gara-gara harta dunia. Hanya gara-gara penghormatan manusia. Inilah yang mengalir harusnya sampai ke hatimu siang ini. Walaupun dalam sekejap mata kita lihat Habel mati, beribadah sungguh-sungguh kok mati. Kain hidup, bahkan gak mati-mati sampai berapa ratus tahun umur. Dia minta mati, gak dikasih Tuhan mati. Kalau logikamu duniawi, dunia terbalik, Tuhan pun terbalik dengan ini. Habel sungguh-sungguh beribadah, mati. Kain motivasinya adalah kejelekan, dosa, kejahatan. Beribadah, gak mati, panjang umurnya. Bahkan dia berdiri di simpang-simpang supaya dibunuh orang. Tidak ada yang mau membunuh dia. Kalau berkat itu menjadi tolak ukur bagimu, kau salah. Kalau panjang umur
menjadi tolak ukur bagimu beribadah, kamu salah. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan Yesus ratusan tahun umurnya. Orang beribadah kepada Tuhan Yesus, Yakobus saja mati di penjara. Bukan itu ukuran. Ukurannya adalah engkau tetap ada di hadapan Tuhan, di bumi dan di surga. Kau abadi bersama dengan Tuhan dan tidak akan dibiarkan engkau sendiri. Ketika engkau susah, Tuhan temani. Disertai rasa cukup. Kalau hari ini kau belum bisa beli beras, maaf ya, mungkin tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu dengan engkau. Kau bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Hari ini aku belum mendapat beras, tapi kau beri aku kekuatan dan anak-anak untuk berpuasa hari ini. Kalau engkau berkecukupan, kaya raya, kau boleh berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau percayakan, engkau menguji aku, bagaimana sikapku tentang hartamu. Kau lihat aku tidak menikmati sendiri. Aku terus berbagi. Saya ulangi pada kita semua. Saya tetap menyuplai anak-anak yang berkekurangan di sekolah. Dan saya yakin tidak semua Bapak Ibu melakukan itu. Saya lakukan. Kenapa? Saya menikmatinya. Ini adalah ibadah. Hidupku bermanfaat bagi orang, itu sudah cukup. Hasil karyaku dinikmati orang, aku bahagia. Sebab aku tidak akan kehilangan upah. Tuanku, Tuhan yang baik, Raja di atas segala raja, penuh kasih, penuh keadilan. Dia akan memberikan kepadaku sesuai dengan ibadahku kepada. Begitu pun dengan engkau. Nikmati, puaskan ibadahmu, puaskan hatimu dengan ibadah, maka engkau akan terhubung langsung ke sumber. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan yang disertai rasa cukup, itulah yang memberimu keuntungan. Apa yang selama ini tidak kau peroleh, bahkan sudah sampai tua usiamu belum kau peroleh, ini waktunya. Cintai ibadah. Ibadah ini punya kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang besar dari tempat yang maha tinggi. Bukan dari dukun, bukan dari mantra, dari sumber kuasa. Sekarang sumber kuasa itu sudah kau dapatkan di dalam hidupmu, di dalam dirimu. Tadi luar biasa foto kita yang dibacakan itu. Hari ini, ayat ini untuk selain engkau tidak ada bagiku di surga. Selain kau, ada yang tahu lagu? Tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau Allah bagimu itu sudah cukup, sudah selesai. Sebab tidak ada yang lebih penting daripada Allah, tidak ada yang lebih kaya daripada Allah, tidak ada yang lebih sanggup mencukupkan keperluanmu lebih daripada itu. Kalau engkau mencintai ibadah, camkan ini dengan baik, sesungguhnya engkau akan semakin saling. Kalau engkau mencintai ibadah, sesungguhnya Tuhan semakin mencukupkan keperluan. Semakin engkau mencintai ibadah, semakin musuhmu gemetar menghadapi.
Sebab ibadah itulah akar yang menyuplai keperluan langsung dari sumber, langsung daripada Allah, bukan melalui orang lain lagi. Amin. Mari kita berdoa.